Selamat malam semua, Bapak Ibu, teman-teman, semua peserta webinar kali ini. Pada kesempatan ini kita punya tamu istimewa, karena kita biasa cari tamu-tamunya yang istimewa terus ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Bapak Rudianto, Direktur dari Panin Asset Management. Dengan tema kali ini Market Outlook Q3 yang akan dari hasil dari Q3 itu kita akan memperkirakan kira-kira arah Q4 itu kita mau kemana. Nah terus juga ada hasil pemilu Amerika kita kira-kira gimana. Terus ada Omnibus Law, terus yang mungkin yang banyak orang pengen tahu ya. Nah kita mulai aja dengan perkenalan para narasumber kali ini. Mungkin udah ada yang beberapa yang udah pada kenal, tapi saya perkenalkan ulang ya. Saya perkenalkan dulu Bapak Donald Kristofolam itu dari SBM ITB. Pak Donald, silakan Pak. Ya, makasih CVV. Salam kenal Pak Rudianto ya. Kalau sama Andre sama Pak Reza udah kenal ya, udah berapa kali tampil kita ya. Jadi ya, senang bisa ketemu sama Pak Rudianto nih Pak di malam hari ini. Jadi saya ini kan juga nasabah Panin Pak, ininya dikoordinasikan sama CVV nih di Dago di Bandung nih Pak. Kita investor saham, tapi ilmunya itu banyaknya mikro Pak, mikroekonomi gitu ya. Jadi pingin belajar nih sama Pak Rudianto tentang makro gitu ya, khususnya dengan perkembangan terbaru. Ada banyak hal yang terjadi, jadi ingin update ilmu wawasannya gitu ya dengan pakarnya, sehingga mudah-mudahan ya bisa membuat kita bisa lebih cuan nih di saham, di investasi saham. Salam kenal Pak. Terima kasih CVV. Terima kasih Pak Donald. Berikutnya Pak Reza nih, bosnya IDX Jawa Barat. Silakan Pak Reza. Oke, baik. Makasih CVV. Selamat malam CVV yang kami hormati, Pak Rudianto yang kami hormati, Pak Donald yang kami hormati, dan Pak Andre yang kami hormati, serta Bapak Ibu para peserta kegiatan malam hari ini, Market Outlook Q3, dan juga hasil Pilpres Amerika ya, yang hari ini kita sama-sama akan diskusikan ya. Terima kasih Pak Rudianto sudah berkenan hadir dan juga berkenan untuk berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini wawasan dari para investor di pasar modal, khususnya investor dari Panin Sekuritas Bandung ya, Panin Sekuritas Dago, nanti ke depannya juga bisa lebih meningkat. Dan hari ini sebetulnya di bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan ya. Bulan inklusi keuangan ini saat yang tepat ya. Sebetulnya kita juga berharap di bulan ini semakin banyak masyarakat juga yang turut serta terlibat di pasar modal, membuka rekening di pasar modal, kemudian juga nantinya tentunya juga bukan hanya sekedar buka rekening, tapi harapan kita juga masyarakat terus mau belajar untuk juga nanti bisa menjadi investor-investor sukses di pasar modal Indonesia. Dan terima kasih banyak ini Pak Rudianto, Panin Sekuritas ini bersama CVV ini di Bandung. Ini luar biasa kegiatan-kegiatan edukasinya secara berkelanjutan ya. Ada workshop-workshop yang secara rutin ya bersama-sama dengan Pak Donald nih. Terima kasih banyak Pak Donald dan Pak Andre. Terima kasih banyak sudah berkenan juga mengedukasi masyarakat sehingga nantinya bisa menjadi investor-investor sukses. Bisa seperti Pak Donald dan Pak Andre nantinya nih. Amin, amin. Sudah betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya ya Pak Donald berinvestasi di pasar modal ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Pak Rudianto nanti bisa berbagi bersama-sama kita ya tentang info-info. Ada banyak hal ya yang akan kita hadapi di Q4 nantinya, terkait dengan tadi Pilpres Amerika, kemudian juga ya kemarin ini juga Omnibus Law gitu ya, kemudian apa dampaknya terhadap nanti indeks kita, kemudian juga perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia di Q4 ini dampak-dampaknya apa, dan kemudian juga yang sama-sama kita saksikan juga nanti kan ada pengumuman juga ya, akan ada pengumuman terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di Q3 ya.
walaupun Bu Sri Mulyani mungkin sudah menyampaikan bahwa kita kemungkinan memang akan resesi ya, karena dua kuartal berturut-turut ekonomi kita mengalami kontraksi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Rudianto bisa memberikan gambaran ya terkait dengan bagaimana apa yang akan terjadi di Q4 dan mungkin juga IHSG akan berada di mana nih di akhir tahun. Mungkin dari saya demikian, mudah-mudahan nanti bisa memberikan banyak manfaat buat Bapak Ibu para investor semuanya. Terima kasih, selamat malam. Makasih Pak Reza. Itu pertanyaan IHSG di akhir tahun, itu pertanyaan semua peserta kayaknya Pak Rudi. Ya. Sekarang saya perkenalkan Pak Andre Lukito dari Investor Academy Indonesia. Silakan Andre. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama-tama ke Pak Rudianto yang sudah mau bermurah hati ya, rendah hati juga untuk memberikan banyak sekali insight nanti ya Pak ya. Jadi saya juga banyak belajar juga nanti dari Bapak. Sebelumnya saya sebenarnya tuh kenal Bapak tuh dari media-media juga Pak. Saya sudah sering mendengar Pak Rudianto nih. Jadinya kan seleb. Nah, ketemu langsung tuh rasanya gimana gitu ya. Walaupun lewat Zoom ya. Pak. Nah, betul Pak. Nah, jadi saya senang sekali kadang-kadang mendengar suara dari Bapak, dari Bapak juga banyak insight gitu ya. Mudah-mudahan malam ini juga bukan cuma saya aja, tapi juga kepada teman-teman investor-investor yang lain, terutama di Investor Academy Indonesia, kita teman-teman juga sudah banyak bergabung ke sini juga untuk sama-sama pengen ngedengar tentang Pak Rudianto ini, tentang IHSG seperti bagaimana. Nah, saya juga terima kasih kepada CVV juga yang sudah nyelenggarain acara ini ya, Ci. Jadi justru ini bisa memberikan manfaat oleh untuk banyak orang ya. Nah, kepada Pak Donald yang sering berbagi sama Pak Reza juga ini suka selalu support, thank you banyak. Nah, dan yang paling penting justru kita sebagai investor, kadang-kadang saya sendiri sebagai investor ya, dari awal-awal pertama kali saya join tuh jarang sekali pembelajaran. Nah, sekarang ini kan mulai banyak, terutama di Investor Academy Indonesia kita kan membuat komunitas ini tujuannya agar supaya teman-teman bisa belajar. Nah, terutama dari Pak Rudianto yang malam ini kita bisa belajar banyak. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih banyak, mungkin CVV. Oke, thank you Andre. Nah, kita juga kan zaman-zaman begini kan kita banyak nge-zoom, banyak ilmu gratis ya. Coba kalau yang belum subscribe channel, tolong yang ingin dapat pembelajaran lebih lanjut, kita ada beberapa channel untuk diikutin ya. Salah satunya pertama ya Tampans Channel punya Panin Sekuritas. Lalu ada terus ada Reksadana PAN itu punya Panin Asset Management. Terus ada IAI Investor Academy Indonesia. Nah, itu channel juga buat pembelajaran, buat yang pengen belajar aja gitu ya. Nah, terus selanjutnya Pak Rudianto silakan memberi kata pembuka dan memperkenalkan diri secara pribadi. Mungkin tapi orang lain udah pada kenal Pak Rudi sih kebanyakan, tapi mending Pak Rudi perkenalkan diri juga Pak. Silakan Pak Rudi. Oke, pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Bu Vivi, Panin Sekuritas Cabang Bandung, kemudian kepada Investor Academy Indonesia, benar Pak ya, Pak Andre dan Kepala Cabang IDX Cabang Bandung, dan juga Pak Donald Lantu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi malam ini. Sebetulnya saya kalau di Panin Aset bukannya mengelola investasi, saya itu kebagiannya jualan ke nasabah perorangan sama operation. Cuma karena jualan suka tanya-tanya MI-nya, kamu itu kelola gimana sih? Kenapa beli ini? Kenapa jual itu? Jadi kalau ilmu sih cuma dengar-dengar aja. Jadi makanya saya dengar dari orang lain baru saya cerita gitu. Nah, saya walaupun masih mukanya agak milenial tapi orangnya kolonial karena dulu Ibu Instagram atau apa mungkin saya nggak gitu aktif tapi aktifnya di blog gitu kan. Nah, sementara blog kan zamannya bapak-bapak gitu. Sekarang baru mulai belajar coba bikin Instagram dan lain-lain. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini bersama dengan para pakar-pakar yang lain kita bisa menjawab mungkin beberapa pertanyaan Bapak Ibu tentang kondisi pasar. Jadi demikian sih dari saya. Oke, terima kasih ya Pak Rudi. Saya awalnya rada deg-degan nih, soalnya salah satu bos saya di Panin Aset, saya rada sungkan kalau bawa sendiri. Biasanya tamu luar ya, Ci? Iya, biasa tamu luar lebih nggak ada beban. Kalau bawa sendiri saya lebih takut, Pak. Takut nggak dapat bonus atau gimana? Saya salah ngomong. Ya, kita mungkin Pak, ini udah banyak list pertanyaan, Pak Rudi. Saya persilakan para narasumber aja buat kasih pertanyaan ke Pak Rudi ya, Pak.
Saya mulai dari pertanyaan, Pak Donald, silakan Pak Donald, listnya udah panjang nih. Panjang ya. Iya. Ci Vivi, terima kasih. Ini Pak Rudianto, saya ini penasaran nih apa namanya, dengan adanya COVID ini kan ada banyak yang dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara maju gitu ya. Salah satunya yang paling utama itu quantitative easing gitu ya. Mereka cetak uang luar biasa. Termasuk sekarang nih ya Donald Trump menyetujui apa namanya stimulus yang luar biasa besar gitu ya, sehingga dampaknya diperkirakan menurut para pakar itu Pak ya, saya juga baca-baca dan dengar-dengar aja nih bahwa dolar akan melemah, jadi punya uang dolar itu akan merugikan gitu ya, dan inflasi akan tinggi. Ini saya penasaran nih gimana kira-kira dampaknya buat apa namanya uang-uang besar ini larinya kemana nih Pak? Jadi apa namanya investasinya, apakah ya asset allocation mungkin ya, mungkin selain saham itu bisa lari kemana saja gitu ya. Terus aset allocation-nya seperti apa nih? Itu mungkin yang pertama. Kalau boleh 2 pertanyaan, saya juga ingin apa namanya, mungkin apakah Pak Rudianto punya informasi atau apa namanya insight tentang SWF-nya Indonesia yang baru nih, Sovereign Wealth Fund, yang katanya akan disertakan di dalam apa namanya di dalam Omnibus Law ini gitu ya, sehingga itu akan memacu apa namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya melalui pembangunan infrastruktur. Itu dulu kali CVP apa namanya saya tanyakan ke Pak Rudianto. Terima kasih CVP, Pak Rudianto. Oke, silakan Pak Rudi. Langsung aja ya. Oke. Ya, langsung Pak. Mungkin agak urutannya nggak apa-apa ya. Ya. Jadi nggak apa-apa. yang stimulus Pak. Kalau secara teori ekonomi, kalau suatu negara dia itu melakukan quantitative easing, sebenarnya itu apa sih gitu ya? Kalau bahasa gampangnya gini deh, pemerintah kan punya pendapatan, punya belanja. Nah, selisihnya bisa surplus, bisa juga defisit. Kalau dia defisit, maka salah satu caranya itu adalah dengan cara berhutang. Apakah berhutang sama dengan quantitative easing? Enggak, berhutang itu saya terbitin obligasi, saya tawarkanlah kepada investor, tawarkanlah kepada bank, kepada reksadana, kepada asuransi. Kalau nggak laku, saya baru minta bank sentral beli. Nah, bank sentral kan dia nggak punya duit, Pak. Kalau investor kan punya duit, Bapak Ibu kan punya penghasilan, punya duit. Anda beli ori, itu kan uang dari uang Anda. Kalau saya menerbitkan hutang, Bapak Ibu yang beli, itu bukan quantitative easing. Tapi kalau saya terbitkan hutang, pemerintah nih, kemudian yang beli itu bank sentral kan nggak punya usaha. Dia cetak uang. Itu disebut quantitative easing. Ya, jadi quantitative easing itu adalah ketika pemerintah terbitkan hutang itu tidak terserap oleh pasar, atau pemerintah butuh cepat, dia minta bank sentralnya beli. Nah, bank sentralnya bukan cetak begitu aja, Pak. Jadi dia kayak di saldonya dia beli hutang, jadi dia asetnya bertambah, yaitu piutang berbentuk surat hutang pemerintah. Dia transfer, pindahin debit uang cash ke rekening pemerintah. Jadi bukan dicetak terus hilang, enggak Pak. Jadi pemerintah harus balikin kepada bank sentral. Oke, itu stimulus. Nah, dalam kondisi normal Pak, kalau misalnya ada bank pemerintah terus-menerus membiayai dia punya pembangunan dengan cara stimulus, kan nggak masuk akal Pak. Misalnya saya Indonesia, saya mau bangun jembatan, terbitin hutang, bank sentral yang beli. Saya mau bikin gedung, nggak ada investor yang percaya, saya terbitin hutang, bank sentral beli. Lama-lama rupiah itu nggak akan ada harganya. Jadi kalau misalkan suatu negara melakukan quantitative easing yang berlebihan, mata uangnya akan jatuh. Nah, teori ini Pak sudah dipatahkan tahun 2008. Waktu tahun 2008 dulu terjadi krisis ekonomi Amerika yang begitu dahsyat, sehingga untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan di sana, pemerintah mereka itu menerbitkan hutang dalam jumlah besar yang dibeli oleh bank sentral sana. Nah, jadilah itu disebut dengan quantitative easing. Oke. Nah, setelah perusahaan dia selamat, sudah normal kembali, pemerintahnya pengen lunasin hutang itu pelan-pelan. Nah, kalau di Indonesia Pak, surat hutang negara yang beli BI Pak. Kalau di Amerika Serikat, BI-nya mereka bisa beli surat hutang pemerintah, bisa beli surat hutang korporasi. Jadi agak beda. Nah, di Amerika itu setelah sembuh, mereka itu mau kurangin hutangnya. Jadi bilang, oke, kamu udah sehat kan? Kalau gitu hutang kemarin pinjam, balikin dong. Nah, jadi yang tadinya hutang 100, dicicil jadi 90-80.
itu sebut dengan tapering, Pak. Ya, jadi tapering adalah istilah itu. Nah, kemudian di 2015 sampai 18, pemerintah Amerika Serikat itu sudah mau stop stimulus, jadi sudah mau kurangin karena dia merasa sudah sehat. Ngapain lagi dikasih pinjaman banyak-banyak gitu kan? Saatnya dilunasin. Nah, karena COVID-19 ini, dia itu total uang yang dia cetak sebelum COVID, Pak, itu 4 triliun US dollar. Nah, karena COVID jadi 7. Jadi 4 jadi 7, naik 75%. Apa yang terjadi? Kan kalau orang kan bacanya gini, kalau dalam kondisi normal, itu akan bikin mata uangnya jatuh, inflasi tinggi. Tapi ternyata tidak terjadi, Pak. Ternyata waktu 2008 dilakukan quantitative easing besar-besaran, mata uangnya nggak jatuh, inflasinya tetap nggak tinggi. Jadi sekarang Bank Sentral itu punya teori baru, cetak uang saja selama inflasinya nggak tinggi. Nah, jadi teorinya udah berubah gitu, Pak ya. Itu salah satu dulu. Jadi, nah, sekarang apa efeknya kalau misalnya tadi pertanyaan Bapak, kalau orang bank sentralnya melakukan quantitative easing lagi. Nah, waktu dari angka 4 triliun dolar jadi 7 yang waktu Covid ini, karena mata uang dolarnya bertambah dalam jumlah besar, sementara inflasi juga nggak tinggi. Kenapa? Karena ekonomi lagi lesu, Pak. Di mana harga barang mau naik, Pak, kalau orang nggak mampu beli kan. Nah, jadi orang menerjemahkan sebagai dolarnya melemah, tapi lemahnya terhadap komoditas itu penyebab kenapa harga emas dari $1.500 ke dekat $2.000. Nah, waktu itu kan saham kayak MDKA terbantu gara-gara itu kan. Jadi ketika stimulusnya dicetak dalam jumlah besar, dolarnya bertambah sangat banyak, jadi orang anggap dolar itu nggak berharga, tapi instead of inflasinya naik, orang beli logam, Pak, sudah berharga seperti itu. Nah, jadi waktu stimulus dari 4 jadi 7, itu membuat harga emas naik. Tapi persentasenya nggak sama, Pak. Karena kan 1.500 ke 2.000 kan nggak 75%. Sementara dari 4T ke 7T itu 75%. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau naik 75%, harga emas juga naik 75%, enggak. Nah, sekarang pertanyaan Bapak adalah, ini Donald Trump mau tanda tangan yang baru lagi nih. Dia mau 1,6, Demokratnya mau 2,2, terus berantem nggak setuju gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, kalau gitu tunggu saya jadi presiden dulu. Tunggu maksudnya dia terpilih dulu, baru dia mau tanda tangan. Nah, itu sangat umum sih, Pak. Namanya politik kan, di Indonesia saya kira juga bisa kayak gitu. Tapi kalau seandainya disetujui, entah itu yang 2,2 versi Demokrat, atau yang 1,6 versi itu, orang akan berpikir dong, oh berarti harga emas akan naik lagi dong, Pak. Yang sudah 7 tambah 2,2 gitu kan. Nah, tadi saya baru diskusi, saya tanya, dia bilang MI kita berpendapat begini, manajer investasi di Panin. Waktu dari 4 ke 7 kan naik 75%. Kalau 7 nambah 2 kan cuma nambah 10-15%. Jadi secara persentase nggak signifikan. Jadi apakah akan membuat harga emas naik? Mungkin. Tapi kalau kita expect harga emasnya ke 2.500, nggak bisa. Karena waktu dolarnya dari 4 ke 7, mulusnya dari 4 triliun ke 7 triliun, harga emas cuma naik 20%. Sekarang kalau cuma dari 7 ke 9, apakah harga emas akan naik lagi? Itu rasanya tidak. Mungkin naik sedikit ya. Nah, jadi itu kalau ditanya apakah dampak stimulus akan bikin harga emas naik, mungkin emas akan ada sentimen positif. Tapi apakah naiknya akan signifikan ke 2.500, 3.000? Apalagi kalau kita baca berita luar negeri, dia paling suka membuat seperti heboh sekali. Oh, ini mau stimulus nih, siap-siap harga emas terbang gitu. Itu kan judul-judul berita di Bloomberg, CNBC yang luar negeri kan semua begitu. Nah, menurut kami untuk kali ini tidak. Kecuali dia 7 jadi 14. Nah, itu signifikan kan 100%. Tapi kalau cuma 7 jadi 9, oke, ya, dolarnya mungkin melemah sedikit dan ini. Nah, jadi apakah dengan stimulus ini aset alokasi akan maksudnya emas akan bagus? Ya, tapi nggak akan signifikan. Jadi kalau ke teman-teman yang mungkin bertanya, Pak, saya mesti nyangkut di MDKA 2000, Pak, gimana? Nah, itu tanya analis saham. Jangan tanya saya. Itu yang untuk stimulus. Nah, kalau dalam kondisi kita akan resesi, kemudian ada stimulus, bagaimana, Pak? Stimulus itu bagus untuk aset yang sifatnya obligasi.
Jadi kan saya bilang, pemerintah terbitkan hutang, bank sentralnya beli. Nah, lagi ekonomi susah, pasti pemerintah maunya bayar bunganya rendah. Bagaimana caranya supaya bunganya rendah? Ya kalau obligasi kan kuponnya sama, supaya dia yield yang turun berarti harganya naik kan. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini harga obligasi akan cenderung naik. Kalau dia turun tuh yield naik. Jadi kalau pemerintah terbitkan obligasi baru pada saat harga obligasi jatuh, dia harus bayar bunga lebih mahal. Nah, bank sentral juga akan masuk pasar untuk jaga. Jadi obligasi itu saya rasa sampai 2-3 tahun ke depan masih bisa naik turun, tapi kalau dia turun dalam itu nggak cuma market yang jagain, BI yang jagain juga. Jadi resiko penurunan harganya lebih kecil. Nah, kalau untuk saham bagaimana? Saham dari dulu volatilitasnya tinggi. Jadi kalau kita tidak beli pas dia naik tinggi sayang juga. Kalau kita beli pas dia jatuh kita jantungan juga. Jadi sebaiknya asetnya kita bagi-bagi sih Pak. Jadi ada di sahamnya atau reksadana saham, ada di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Juga bisa diversifikasi ke US dollar, tapi US dollarnya yang obligasi. Jadi kalau bunga Indonesia turun, kan harga obligasi rupiah naik. Kalau bunga The Fed nggak naik atau akan rendah terus, berarti harga obligasi dolar juga akan bagus. Nah, itu mungkin bisa menjadi beberapa pilihan investor dari sisi aset alokasi. Nah, itu pertanyaan nomor 2-nya apa tadi saya lupa? SWF Pak, Sovereign Wealth Fund. Ya. Kalau dibilang SWF itu, saya terus terang sempat ditanya, ya. Kalau dibilang akan memacu infrastruktur, kok aneh ya? Karena gini, dari dulu sudah ada namanya PIP. PIP itu namanya Pusat Investasi Pemerintah. Pemerintah kasih uang, ditarget katanya biar seperti Temasek. Nah, dalam perjalanannya, dia itu akhirnya lebih banyak ke ini. Investasi tapi lebih ke membantu kredit. Jadi misalnya ada suatu proyek atau ada suatu perusahaan gitu kan, dia menangani proyek pemerintah, uangnya kurang, dia mau terbitin obligasi, dia bisa tawarin ke nanti PIP-nya beli misalnya 20-30%, terus PIP-nya bilang kamu bisa bilang saya sudah beli 30% untuk coba jualan ke tempat lain juga. Jadi sebetulnya sudah ada yang seperti itu. Nah sekarang saya nggak tahu seperti apa. Kemudian ada juga namanya sarana multi infrastruktur. Kita di Panen Aset baru 2 bulan lalu kita bikin terproteksi, isinya itu. Nah, sarana multi infrastruktur itu perusahaan yang 100% modalnya pemerintah untuk membangun infrastruktur. Kemudian ada lagi namanya sarana multigria finansial. Itu khusus untuk bantu perumahan. Jadi sebetulnya lembaga-lembaga yang membantu infrastruktur itu sudah banyak, baik untuk finance-nya, baik untuk perumahannya atau apa. Kalau yang ini feelingku ya, malah itu ini hanya feeling sih. Kalau menurut pendapat saya itu seperti holding BUMN yang kemarin Ahok sempat ngomong itu, yang dari zaman Dahlan Iskan sama dari zamannya Ibu Rini juga sudah mau dibikin. Jadi menurut saya itu mungkin dia holding yang punya saham-saham BUMN. Menurut saya ya, feelingku lebih ke situ. Kalau dibilang apakah infrastruktur, enggak. Nah, dengan seperti itu, jadi BUMN itu bisa dikelola dengan profesional. Sebab kalau sekarang pemegang sahamnya adalah pemerintah, pemerintah itu kan ada pemerintah, ada DPR. Nah, yang namanya seperti itu pada saat pemilihan direktur atau apa kan pasti ada kepentingan. Nah, dengan pemegang sahamnya dialihkan ke suatu lembaga yang independen dan profesional, nah mungkin untuk jabatan dan lain-lain akan lebih itu. Kalau saya lihat sih lebih ke penyederhanaan birokrasi, Pak. Ya, jadi apakah itu akan impact ke infrastruktur atau enggak? Rasanya tidak. Ya. Apakah lembaga sejenis sudah ada? Saya sudah dengar banyak sih. Jadi saya terus terang SWF ini kayak apa saya masih belum tahu. Ya, tapi feeling saya itu. Jadi mungkin itu bentuk lain daripada holding BUMN yang beberapa pihak mau coba wujudkan. Tapi mungkin karena birokrasi atau apa, coba diwujudkan dalam bentuk ini. Itu sih, Pak. Sorry, kepanjangan, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, mungkin Pak Donald, udah ada lagi yang mau ditanyain, saya kasih giliran. Cukup. Yang lain ada beberapa pertanyaan kayaknya. Ya. Pak Reza dulu, Pak Reza. Silakan, Pak Reza. Baik, terima kasih CVV. Pak Rudianto, menarik sekali tadi yang Pak Rudianto sampaikan ya. Saya mungkin bertanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya di Q4 ini.
kalau kita lihat di Q2, Q3 kan kita sudah mengalami kontraksi ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga pandemi corona ini ya juga ternyata angkanya grafiknya masih terus naik nih Pak. Ya, grafiknya masih terus naik dan kemudian juga ya jumlah orang yang terkonfirmasi positif corona juga angkanya juga masih terus meningkat. Nah, dari samping itu juga ya kita lihat juga kayak kemarin Jakarta juga PSBB diperketat kembali gitu kan ya. Kemudian walaupun sudah mulai masuk ke transisi kembali dan tapi angka corona ini masih tetap meningkat ya, otomatis juga kemungkinan juga konsumsi masyarakat juga masih belum kembali pulih ya. Dan kemudian juga terkait dengan investasi juga masih belum sepenuhnya masuk mungkin. Kemudian juga government expenditure-nya juga masih ya mungkin Q4 mungkin bisa lebih baik dan ekspor impor kita juga masih belum berjalan normal tentunya. Apakah di Q4 ini katakanlah ekonomi kita kemungkinannya juga masih ada kontraksi ataukah justru memang sudah kembali pulih ya di Q4 dan kemudian juga apakah ini juga nanti akan berdampak terkait dengan efek pemilu dari Amerika Serikat ya pilpresnya Amerika. Kalau misalkan Donald Trump yang menang, apa dampaknya gitu ya? Kalau misalkan katakanlah juga ternyata Joe Biden, katakanlah juga Demokrat yang menang, gitu kira-kira dampaknya terhadap ekonomi Indonesia itu seperti apa Pak? Kemudian itu yang pertama mungkin, kemudian juga terkait dengan hal tersebut, mungkin juga IHSG kita nih kira-kira di akhir tahun nih seperti apa Pak? Katakanlah optimisnya di angka berapa gitu ya? Kemudian juga moderatnya mungkin juga kalau pesimisnya di berapa gitu ya Pak. Mungkin Pak Rudianto bisa kasih gambaran terkait hal tersebut Pak. Terima kasih. Baik Pak Reza. Kalau dari yang disampaikan kita akan negatif di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi kuartal 3 kita akan negatif sehingga kita resesi. Terus apakah kuartal 4 pulih? Enggak juga, tetap masih negatif. Jadi kita akan negatif 3 kuartal berturut-turut. Bahkan perkiraan paling optimisnya pemerintah juga kuartal 4 itu adalah 0,6 minus. Ya. Jadi kita akan mengalami 3 kuartal berturut-turut negatif. Cuma mungkin persentasenya nggak kayak negara lain. Kalau negara lain kan sampai minus 20%, minus 15%. Kita tuh cuma kemarin minus 5%. Cuma kita lebih panjang. Nah, kalau terkait penanganan COVID, jadi di event Panin Aset beberapa waktu yang lalu, kita juga bahas seperti ini. Jadi waktu hari ini kan terus terang diumumkan PSBB transisi gitu ya. Kalau PSBB-nya kemarin kita ketat, terus terang kita sudah mengubah target IHSG. Tapi karena PSBB transisi lagi, target IHSG-nya masih sama, yaitu menurut kita harga wajarnya di 5.500 sampai dengan 6.000. Nah, terkait PSBB apa sih view NI seperti apa? Jadi yang seperti Indonesia itu pernah terjadi di Vietnam, Filipina. Filipina itu dia punya COVID lebih tinggi dari kita sedikit. Kalau mungkin lebih banyak 10 sampai 20 ribu. Ya. Jadi mereka itu pada bulan Agustus sama kayak Indonesia, yang sehari kasusnya 2.000, 3.000, tiba-tiba 7.000, 8.000. Apa yang dia lakukan? Presidennya lockdown kota Manilanya. Nah, waktu di lockdown ya menderita semua ekonomi. Nggak ada negara yang selamat dari lockdown. Jadi kalau lockdown itu memang itu pahit sekali. Setelah dilakukan lockdown, 2-4 minggu kemudian dia punya pasien COVID turun. Nah, baru dia agak-agak buka dikit-dikit lagi. Nah, jadi waktu kemarin Pak Anies memutuskan melakukan PSBB yang lebih ketat, kita cuma lihat nih 2-4 minggu setelah itu bisa nggak pasien COVID kita turun. Waktu di 2 minggu ya, ini kan terus terang PSBB ketatnya sebulan kalau nggak salah kan. Nah di 2 minggu pertama secara total naik, Jakarta turun. Ya. Nah di sampai minggu keempat ini kalau kita lihat masih di stabil 4.000-an, tapi nggak naik lagi. Jadi kalau kemarin misalnya angkanya 7.000, 8.000, 10.000, nah itu akan problem karena PSBB ketatnya akan berlangsung lebih lama dan juga mungkin akan ke lebih banyak kota. Nah, jadi selama 2 minggu pertama Jakarta sudah turun.
kota-kota lain masih naik. Nah, di minggu keempat ini Jakarta turun, kota-kota lain juga sedang mulai turun. Hari ini kalau nggak salah 3.200-an, kaget juga saya. Bisa dikontrol begitu hebat gitu ya. Nah, jadi kalau trennya seperti itu, ya mungkin saja kita, ya kalau dibilang bebas mungkin enggak. Mungkin akan 3.000, 4.000, 3.000, 4.000. Tapi sepanjang dia akan begitu terus sampai akhir tahun, ya sudah. Jadi yang orang khawatirkan itu kalau misalnya dia, orang udah terbiasa dengan angka 4.000-an sehari, tiba-tiba jadi 8.000. Nah, itu akan problem, karena bisa saja dilakukan tindakan lebih ketat untuk mengunci ekonomi. Tapi semua negara juga sudah tahu mengunci ekonomi itu itu tidak menjawab persoalan. Betul, mungkin mengurangi tingkat penyebaran, tapi pada saat yang sama dia menciptakan pengangguran lebih banyak. Akhirnya juga jadi masalah kesehatan karena orang nggak makan. Nah, jadi kalau dari view panin aset, kalau misalnya kita punya COVID ya bisa di 4.000-an, jangan naik lagi, jangan kasih kejutan ya 5.000, 6.000, 10.000, 20.000. Ya seharusnya ke depannya nggak akan ngaruh karena kita mungkin bulan Desember atau Januari sudah mulai vaksinasi. Nah, itu untuk tentang COVID, tentang pertumbuhan ekonomi, dan juga tentang target IHSG. Jadi sekali lagi, kalau COVID tidak mendadak naik tinggi sehingga harus dilakukan PSBB lebih ketat. Nah, kalau misalnya tiba-tiba sehari 6.000, 7.000 gimana Pak? Kita kemarin kena demo. Kalau cuma beberapa hari sudah. Tapi kalau misalnya dia 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, terus kelihatannya nggak turun-turun, nah tiba-tiba pemerintah bilang kita PSBB lebih ketat lagi. Nah, itu akan berdampak ke IHSG. Tapi kalau cuma beberapa hari, menurut kami rasanya sudah tidak. Kalau pendapat dari Panin Asset Management sih seperti itu. Jadi setelah hari ini PSBB transisi, saya tanya lagi, kalian mengubah target IHSG nggak? Nggak. Mereka pikir kalau seperti ini 5.500 sampai 6.000 masih masuk akal. Seperti itu, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak atau ada yang masih kurang? Menjawab pertanyaan terkait dengan ini Pak, tadi Pilpres Amerika ya. Kalau misalkan Republik yang menang dampaknya apa? Mungkin juga kalau Demokrat apa? Mungkin juga terkait dengan sektor-sektor mungkin ya. Kalau Republik yang menang sektor apa yang lebih diuntungkan gitu ya. Kemudian kalau Demokrat yang menang mungkin sektor apa yang lebih diuntungkan gitu Pak. Kalau saya mungkin lebih agak global dulu ya. Jadi kalau Donald Trump menang bagaimana? Menurut saya Dow Jones nanti akan rally selama 2-3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena Donald Trump itu presiden yang paling mendukung ekonominya. Jelas sekali dan dia tidak munafik untuk itu. Jadi dia tuh benar-benar kalau bilang bela ekonomi, dia bela ekonomi. Contohnya, waktu pertama kali dia menjabat, pajak perusahaan itu turun 50%. Jadi kita itu waktu ada COVID, pajak perusahaan itu turun dari 25 jadi 20, yang TBK dari 20 jadi 17. Cuma 5% sama 3%. Oke. Nah, Donald Trump nggak kira-kira loh. Itu kalau kita kemarin 25 jadi 12,5. Bayangkan perusahaan di sana Microsoft, Google, Alphabet, Netflix, dan lain-lain, dia nggak ngapa-ngapain labanya double. Karena pajaknya itu berkurang setengahnya. Jadi waktu pertama kali dia menjabat, itu langsung harga saham sana naik tinggi karena pajak dia potong 50%. Prinsipnya dia adalah kalau perusahaan dikasih uang lebih banyak, maka dia akan menciptakan lapangan baru lebih banyak. Benar atau salah itu urusan nanti, tapi sahamnya udah naik dulu. Itu Donald Trump. Ya. Terus kemudian terjadilah 2018 saya lupa, krisis Eropa atau apa sih. Jadi ada suatu yang baik sebelum COVID itu. Nah, Pak Rudi, sorry suaranya keputus Pak. Ya, kemudian pada suatu saat waktu itu dia mulai perang dagang. Gara-gara dia perang dagang itu saham gitu, masih ingat kan? Waktu itu kan kita belum COVID kan bicaranya perang dagang terus kan. Sampai dihitung-hitung kita ekspor berapa ke China, kita ekspor berapa ke sana gitu. Nah, karena perang dagangnya itu bikin ekonomi jadi susah, apa yang dia lakukan? Dia paksa bank sentralnya waktu itu lagi sudah mau kurangi stimulus, dia bilang, kalian itu harusnya turunkan bunga sampai 0%, kalau bisa negatif. Kemudian yang namanya stimulus apa di tapering, kalau bisa didobelin. Nah, jadi dia tuh presiden yang seperti itu. Nah, terakhir dia berhasil, akhirnya karena COVID juga sih. Jadi yang stimulusnya keluar lagi lebih banyak lagi. Gitu. Jadi dia itu terhadap perusahaan di negara dia memang
sangat pro sekali. TikTok ya, kalau itu Mandarinnya Douyin, dia kan mulai menggerogoti pangsa pasarnya Facebook. Facebook kan bikin juga, tapi nggak laku. Nah, apa yang dia lakukan? Dibikinlah suatu alasan, dibilang itu data atau apa, dibilang dipaksa TikToknya dijual ke negara dia. Nah, itu Presiden Donald Trump. Jadi kalau dia menjadi presiden lagi, menurut saya saham-saham di Amerika Serikat bisa rally lagi mungkin selama seminggu atau 2-3 hari. Gitu. Nah, kalau dia rally gimana Pak? Ya biasanya kalau mereka rally Indonesia, Eropa kan itu. Jadi di awalnya mungkin oke. Tapi dalam jangka panjang, karena dia itu penuh kontroversial dan dia hanya pro ke negara dia sendiri, emerging market seperti kita akan kasihan. Kenapa? Karena uang akan balik ke US. Dia akan balik ke sana karena di sana lebih menawarkan keuntungan yang lebih oke. Gitu. Nah, kemudian karena dia banyak hal sifatnya volatil, maksudnya omongan yang kontroversial, kita punya volatility akan tinggi. Jadi dalam jangka panjangnya tidak. Jadi mungkin bagus untuk 2-3 hari atau seminggu pertama, tapi setelah itu volatility kita tinggi. Buktinya tahun ini Dow Jones naik Dow Jones itu sempat naik 20% walaupun terakhir agak turun. Kita tuh masih minus 20. Jadi kalau mereka rally kita paling ikut 1-2 hari aja, tapi dalam jangka panjangnya enggak gitu. Nah, dana-dana yang keluar dari Indonesia itu balik kemana? Balik ke Amerika Serikat, balik ke China. Kenapa ke China? Karena di sana ada saham teknologi kayak Tencent, Alibaba. Gitu. Nah, jadi itu kalau Donald Trump yang menang. Kalau misalnya Joe Biden yang menang, kami melihat dia itu tidak pro ekonomi. Karena kalau saya baca statementnya, walaupun belum tentu dia akan lakukan seperti itu. Jadi Demokrat itu lebih suka pajak perusahaan tinggi, tapi pajak perorangan rendah. Kalau Republik lebih suka pajak korporasi yang rendah. Nah, jadi tentang perpajakan, menurut Demokrat, kalau perusahaan untung gede harus bayar pajak gede dong. Nah, jadi perpajakan untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mungkin tidak akan menikmati insentif kayak Donald Trump lagi. Sehingga kalau dia pertama kali menjabat, itu mungkin saham-saham akan turun. Mungkin selama 2-3 hari, mungkin seminggu. Nah, kalau namanya Amerika Serikat turun 2-3%, ya otomatis kita mungkin akan kena juga gitu. Tapi dalam jangka yang lebih panjang, karena dia tidak kontroversial seperti Donald Trump, mungkin kekitannya akan terlalu volatile. Jadi dalam jangka panjang lebih oke. Nah, kalau Demokrat yang menang, Presiden Joe Biden itu terkenal dengan energi bersih. Jadi dia akan lebih prefer pada tenaga solar, tenaga angin, tenaga air. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, harga minyak akan nggak punya insentif untuk naik. Jadi ibaratnya dia lebih pro energi bersih. Sementara Donald Trump nggak peduli. Kalau zamannya Obama misalnya ada minyak ketemu di dalam hutan lindung, Obama bilang, oh ini lingkungan, nggak boleh dibor. Sama Donald Trump nggak peduli, dia bor aja. Jadi itu dua presiden yang amat berbeda. Kita kalau dalam jangka yang lebih panjang akan lebih positif kalau Joe Biden yang menang. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Oke, selanjutnya Pak Andre, silakan Andre. Oke, Ci. Jadi kita dukung Joe Biden ya. Kita nggak boleh milih. Oh ya. Nggak boleh milih kita. Oke, sorry Pak ya. Pak Rudi nih, saya mau tanya beberapa hal mungkin ya Pak. Yang pertama tadi, sebenarnya saya tertarik dengan omongan yang di awal dengan Pak Dona yang SWF ya, yang Sovereign Wealth Fund-nya. Itu kan sebenarnya ada dana itu Pak, yang ada dana lah kalau kita ngomongin dari FDI ya yang masuk kan. Nah itu sebenarnya kalau dalam bentuk tadi yang Pak Rudi katakan tadi dalam bentuk holding, kalau nggak ke konstruksi itu akan lari kemana tuh Pak kira-kira menurut Bapak sendiri? Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua terkait Omnibus Law nih, jadi kemarin kan ini rame banget ya. Nah efeknya nih gimana nih menurut Pak Rudi sendiri untuk apakah sektor apa yang diuntungkan? Apakah kita memang akan diuntungkan untuk jangka panjang atau seperti gimana nih Pak? Terus ya mungkin segitu dulu Pak, pertanyaan dari saya dua itu dulu. Yang pertama tadi Bapak bilang dari FBI itu apa Pak? Yang SWF Pak, ya, yang Sovereign Wealth. Ada dana kan, ada dana yang dikumpulkan kan di sana ya Pak ya, berapa ratus T ya kalau nggak salah Pak, yang dikumpulkan jadi dari dari FDI ya Pak ya, Foreign Direct Investment-nya.
Oh, oke. Pertama ya itu SWF itu saya belum terlalu jelas. Karena kalau dibilang ada berapa ratus T, ya hari kayak gini nggak mungkin lah. Daripada kita pakai untuk bentuk holding, mending dipakai untuk pandemi atau lain-lain kan. Jadi mungkin saja dia modelnya tukar guling saham aja kayak yang pertambangan kan jadi min ID. Nah itu kan cuma kayak imbreng. Imbreng itu ibaratnya kalau kamu bikin perusahaan, kamu setornya nggak pakai duit, pakai aset gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya ini benar adalah super holdingnya BUMN, kemungkinan dia imbreng saham aja gitu. Jadi benar-benar jadi dia bentuk holding, terus dia setor ke situ dalam bentuk saham. Nah saham itu sebenarnya bukan triliun gitu. Karena kan kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI total kan jumlahnya pasti besar. Jadi menurut saya sih ya kalau saat ini sih dana untuk itu kalau benar ada ratusan triliun, rasanya enggak. Dan kalau dia seperti Temasek itu kayak super holdingnya di Singapura juga. Jadi dia investasi sampai ke Telkom Indonesia. Jadi kalau Indonesia kayak contohnya Telkom ya, Telkom itu yang making money itu Telkomsel. Nah, sementara Telkomnya dia punya Telkomsel X%, punya Telkom yang isi pulsa, punya Telkom yang IndiHome, punya Telkom yang macam-macam. Tapi bread and butter yang penghasil duitnya itu Telkomsel. Yang kepemilikan Singapura lebih banyak. Nah, Temasek itu punya Telkomselnya, bukan punya Telkom gitu. Nah, jadi contoh aja gitu. Jadi sekali lagi kalau SWF ya, kalau menurut saya sih ya, kalau saya baca konsepnya, ini mirip-mirip seperti super holding BUMN yang karena itu holding dan orang-orang duduk di sana itu mungkin nanti ditunjuk oleh presiden atau oleh menteri BUMN. Jadi kepentingan untuk politisnya lebih agak dikurangi. Jadi, kalau saya sih melihat seperti itu. Dan karena dia didirikan untuk tujuan investasi, bisa investasinya kemana aja. Dan mungkin nggak perlu terlalu minta izin gitu. Kalau sekarang kementerian ada proyek kan masih dengan DPR. Nah, proses politik itu kan panjang. Tapi kalau dia suatu perusahaan profesional, mungkin tetap akan ada proses politik, tapi tidak itu. Nah, jadi sekali lagi Pak, tentang SWF itu sekali lagi saya tidak melihat akan langsung positif atau akan dana yang banyak Pak. Dan kalau dibilang FDI, hari gini Pak, semua negara tuh kalau punya uang untuk dia sendiri Pak, atau dia akuisisi perusahaan yang lain, dia setor ke SWF hanya karena ada SWF gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Omnibus Law ya. Omnibus Law itu yang langsung positif ke pasar modal itu dividen. Jadi kalau Bapak Ibu beli saham Bank BRI, misalnya dikasih dividen senilai 10 juta rupiah, kan kita terima 9 juta. Setelah Omnibus Law itu Anda terima full 10 juta. Kalau reksadana terima dividen 10 juta, pajaknya 15%. Itu nanti pajaknya juga jadi 0. Jadi reksadana itu dari 15 jadi 0, perorangan jadi dari 10 jadi 0. Nah, yield daripada dividen saham dalam kondisi normal itu 2-3%. Jadi 15 kali 2-3% itu reksadana itu ketambahan performance 0,3 sampai 0,45% dari dividennya saja. Jadi itu yang efek langsung. Nah, investor luar negeri gimana? Kalau investor luar negeri punya saham Bank BRI 10 juta dividen ya, dia terimanya cuma 8 juta, pajaknya lebih mahal 20%. Jadi pemerintah saja dia merancang seperti itu supaya perusahaan di luar negeri itu udahlah daripada kamu beli dari luar negeri pas dapat dividen kena 20%, bikin aja holding di Indonesia. Jadi dia holding di Indonesia, pada saat dia terima dividen nggak kena pajak. Nah, contoh aja nih kayak Astra. Astra itu kalau nggak salah pemiliknya kan 50 sekian persen itu dari luar negeri. Apa saya lupa namanya. Nah, Jardine. 56%. 56% dikali dividen yang dibagikan tahun lalu itu sekitar 700 miliar, Pak. Ya, jadi jumlah lembar saham kali dividen. Nah, dia itu kalau bayar pajak 700 miliar kali 20%, kan 140 miliar, Pak. Nah, kalau dia misalnya, oke, saya bentuk holding di Indonesia, dividennya dibagi ke holdingnya di Indonesia. Itu dia hemat 140 miliar setahun, Pak. Nah, itu kan memicu supaya orang-orang
yang tadinya punya perusahaan tapi dia induknya di luar negeri untuk punya di Indonesia aja. Jadi kan kadang-kadang banyak orang kaya itu punya rekening di British Virgin Island, punya rekening di negara-negara yang tax haven gitu kan. Tapi pada saat dia investasi saham, sahamnya bagi dividen, ke sana kan kena 20%. Udahlah, daripada kamu buka rekening di sana pakai nama-nama juga nggak jelas, buka aja di Indonesia pakai nama kamu gitu. Karena pada saat kamu terima dividen, kamu hemat pajak 20%. Nah, jadi saya melihat ada upaya supaya perusahaan-perusahaan atau orang-orang kaya Indonesia yang, kalau Bapak Ibu lihat jadi pemegang saham di RTI ya, itu kalau ada nama limited atau apa, belum tentu orang asing. Itu kadang-kadang cuma orang Indonesia, cuma namanya nggak mau ketahuan. Nah, jadi kalau dia buka di Indonesia, dia bisa hemat pajak sampai 20%. Kalau dividennya 100 miliar gitu kan, 20 miliar itu samping. Nah, jadi itu menurut saya memperbaiki current account deficit supaya lebih banyak insentif orang buka perusahaan di dalam negeri. Dan jangan nama sembunyi-sembunyi lah gitu. Kalau bisa di sini aja kok gitu. Dari zaman tax amnesty sudah diminta begitu. Ini kan jadi lebih positif lagi. Untuk tax amnesty kamu diminta declare, diminta tarik balik. Sekarang kamu sudah tarik balik, saya kasih insentif pajak. Jadi kamu nggak jadi dividen.